Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Firmansyah. Saya di sini akan tes lisan pelajaran PPKN. Jelaskan sifat hukum yang mengatur dan memaksa. Jawabannya, hukum mempunyai sifat yang memaksa, mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum, akan menerima sanksi yang tegas. Soal nomor 2. Jelaskan bukti Indonesia merupakan negara hukum. Jawabannya, Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tegas. Soal nomor 3. Jelaskan pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum. Jawabannya, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soal nomor 4. Mengapa begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan? Terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam bermasyarakat dan menjamin masyarakat yang tertib. Soal nomor 5. Sebutkan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia. Jawabannya, fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban bermasyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan hukum, akuntabilitas, kepentingan hukum, dan profesionalitas. KPK bertanggung jawab kepada Republik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkata kepada Presiden, DPR, dan BPK. Soal nomor 6. Jelaskan tentang KPK sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jawaban, KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkannya daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPR bersifat independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun. Soal nomor 7. Sebutkan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum. Jawaban, sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu hukuman pokok yang terbagi menjadi 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara, 3. Hukuman kurungan, 4. Hukuman denda, hukuman tambahan yang terbagi menjadi 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, 2. Perampasan barang yang tertenten, 8. Soal nomor 8. Jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan. Jawaban, pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan sebagai
yang dikategorikan berat dan sedang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindakan pelanggaran umumnya berupa denda, misalnya pelanggaran lalu lintas, biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai UU. Soal nomor 9. Jelaskan makna pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Jawabannya, berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu, jelaslah sudah dasar hukum yang wajib masyarakat berpartisipasi dalam pelindungan dan penegakan hukum. Soal nomor 10, sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Jawabannya, beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan di Indonesia, dalamnya menampakkan sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.